Selamat siang semuanya. Di sini saya Wawan Cikamnato Nugroho ingin menjelaskan terkait FreeCAD yang di dalamnya akan saya bahas tentang tools atau workbench-nya, lalu penggunaan tools dan workbench-nya, dan penggunaan makro dalam membuat sebuah objek 3 dimensi pada software FreeCAD ini. Ya, untuk tampilan pertama akan seperti pada layar berikut ya. Ada disediakan beberapa desain 3 dimensi yang sudah disediakan sama FreeCAD-nya, dan beberapa tabs atau beberapa menu yang ada di atas dan yang sebelah kiri. Yang di kiri itu ada property view sama combo view, lalu di atasnya itu ada beberapa tools dan workbench. Nah, untuk workbench ini yang ada tulisan startnya di sini, terus sama beberapa menu bar lainnya ya. Nah, baik, untuk langkah yang pertama kita akan membuat sebuah objek, yaitu sebuah objek yang pertama kita buat objek sederhana dalam bentuk kubus begitu ya, karena di sini kita akan membuat objek yang simple, yang mudah diikuti gitu ya. Baik, langkah pertama yaitu klik yang create new di sini, create new document. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Posisi kita sekarang itu berada di atas dengan menghadap ke bawah nih ya, bisa lihat indikatornya ada di kanan atas. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat sebuah kubus. Nah, untuk sebelum kita membuat sebuah kubus ya, kita perlu mengenal dulu yang namanya tools makro ya. Nah, di sini ada lingkaran merah, di sini fungsinya untuk memulai makro yang akan kita buat gitu. Jadi fungsi makro ini ketika kita membuat sebuah objek, maka beberapa codingannya itu akan terekam dalam sebuah makro di vektor makro ini, dan nanti apabila kita akan membuat sebuah objek atau membuka file objek tersebut, kita tidak perlu membuka file dari FreeCAD-nya, tetapi cukup dari makronya saja gitu ya. Baik, mungkin kita bisa mulai dulu ya. Yang pertama, klik dulu tombol merah makro, lalu ketik makronya, kita tulis kubus ya, lalu kita klik record. Nah, posisi sekarang kita ini sedang dalam rekaman makro gitu. Jadi segala aktivitas yang kita buat di sini itu akan terekam dalam codingan di makro ini. Nah, untuk penggunaan makro ini, ketika kita membuat sebuah objek, jangan sekali-kali kita menggunakan tools undo atau control Z, karena itu akan merusak dari codingan yang telah terekam gitu ya. Baik, kita akan coba dulu, kita buka dulu workbench-nya ya. Di workbench ini ada beberapa tools ya. Pertama ada arcs, ada complete, ada draft, drawing, hingga test framework dan web sampai bawah ini ya. Cuma biasanya kalau misalnya di seal sendiri itu kita biasa menggunakan part design dan part saja, dua ini cukup ya, dan sketcher gitu. Jadi beberapa metode kita membuat objek itu sebetulnya banyak gitu ya. Ada langsung membuat kubus langsung dengan menggunakan arcs, tapi kita tidak bisa merubah ketinggian atau merubah lainnya kecuali dengan makro gitu, dimensinya gitu ya. Nah, untuk langkah sederhana akan saya jelaskan menggunakan part design gitu ya. Lalu kita klik part design-nya. Oh ya, untuk FreeCAD yang digunakan ini versi yang terbaru yaitu 0.18. Jadi untuk dua versi sebelumnya 0.17 atau 0.16 gitu ya. Kalau nggak salah itu memang masih ada beberapa
langkah yang berbeda. Misal kayak contohnya kita akan membuat sebuah objek kubus. Yang pertama kita klik create a new sketch. Nah, untuk versi yang terbaru ini akan ditampilkan base plane-nya XY, XZ sama YZ. Nah, untuk versi yang sebelumnya itu tidak seperti yang versi sekarang gitu. Jadi yang sekarang itu harus membuat sebuah body dulu lah, apa segala macam. Jadi memang agak sedikit kompleks lah dari versi sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Pertama kita buat dulu di sketcher tadi, masuk ke XY plane ya. XY plane itu ya ibaratnya ini ada di tengah di lantai dasar lah ibaratnya. Nah, kalau kan dilihat seperti gambar di layar ya, XY plane itu yang ini, XZ itu yang ini, lalu YZ itu yang ini. Nah, untuk selanjutnya kita cukup pakai XY plane aja ya, klik OK. Maka kita akan ditampilkan posisi berada di atas dari si bidang tersebut gitu ya. Nah, misal kita ingin membuat kubus, berarti kan bidang 2 dimensi yang perlu dibuat kan persegi ya. Coba kita buat persegi dulu. Oke, ini ukurannya kurang lebih 50 x 50 mm ya. Nah, untuk ukurannya bisa kalian atur ya di sebelah kiri di combo view di sini ya. Nah, jadi untuk mempermudah gambar juga di sini bisa kita menggunakan show grid dan snap. Jadi biar gambar kita itu presisi dan pas pada ukurannya ya. Nah, setelah kita buat persegi di sini, selanjutnya kita back untuk model view ya, kita close aja di sini. Oke. Nah, ini sudah dibuat bidang 2 dimensinya. Selanjutnya di sini di task di sini ada beberapa tools yang mau kita pakai. Nah, di sini tuh merupakan bagian dari part desainnya itu sendiri yang ada di atas ini gitu ya. Untuk pad ini ya seperti biasa, kalau di AutoCAD itu kayak kayak dinaikin gitulah, jadi dibikin bentuk 3 dimensinya. Pocket itu kayak ngebolongin gitulah di dalam itu. Kalau hole itu sama. Revolution itu membuat bentuk 3 dimensi dari salah satu sumbu ya. Groove itu sama kayak pocket sebetulnya ya, jadi kayak ngebolongin sebuah objek tapi dari satu sumbu. Lalu additional pipe seperti pipe, additive loft sama subtractive loft juga, itu ya kurang lebih bentukannya membentuk 3 dimensi dari 2 bidang yang berbeda begitu ya. Nah, untuk ini kita coba pilih pad ya. Nah, untuk pad kita tebalnya samain aja 50 mm. Nah, ya, lalu kita klik OK. Nah, akan membentuk seperti ini gitu ya. Untuk selanjutnya Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk membuat kubus sudah ya. Nah, lalu kita klik di sini stop the macro. Oke. Kita stop the macro ya. Nanti makro ini akan terekam sendiri. Coba kita akan buktikan ya. Kita untuk membuktikan makro kita sudah jalan apa belum ya, kita coba ke start page ya. Lalu create new lagi. Setelah create new, kita masuk ke di sini open dialog. Nah, di sini ada kubus FC makro ya. Coba kita buka execute. Oke.
Nah, coba kita lihat apakah udah jadi. Nah, ternyata udah betul ya, udah jadi nih ya. Terus kita mau rubah nih, gimana kira-kiranya si kubus ini tuh tebalnya jadi setengahnya gitu ya. Tapi nggak perlu kita pakai tools lagi, kita pakai makro ya. Yang pertama kita buka lagi open dialognya, buka yang kubus, lalu klik edit. Nah, di edit ini nanti ada beberapa tools nih ya, yang terekam di makronya ya. Nah, kayak gini nih. Nomor 81. App active document path length-nya 50. Ya, coba kita ganti ini 25. Terus kita klik execute the makronya. Nah, coba kita lihat. Ah, ternyata betul jadi setengah nih, ya kan? Berarti kita berhasil buat makronya. Nah, sebetulnya bisa kayak nambah panjang, nambah ke bawah, ke atas, kiri, kanan, samping, depan, belakang. Itu bisa kita gunakan editnya dengan makro, gitu ya. Nah, kurang lebih secara simple kita menggunakan tools yang simple juga dengan makro yang simple seperti ini. Nah, di sini saya belum berani menggunakan makro dalam membuat objek yang kompleks, karena kelemahan dari makro ini ketika ada tools yang atau aktivitas yang kita buat selama membuat objek tersebut itu tidak terekam, itu akan berpengaruh ke belakang-belakangnya. Jadi misal kita mau bikin menara ya, menara Monas misalnya ya, dari fondasi terus sampai setiangnya itu udah jadi, misalnya pas kita ada kesalahan yang membuat makro tersebut tidak terekam, misalnya kayak si moncong apinya itu nggak kerekam gitu ya, itu akan berpengaruh juga nanti. Jadi pas kita ke execute itu malah semua objek yang kita bikin itu nggak muncul gitu ya. Nah, itu kelemahannya dari makro. Nah, di sini secara garis besar seperti itu saja ya. Untuk selebihnya kalian bisa mencoba-coba lagi ya. Soalnya untuk toolsnya kurang lebih sama kayak AutoCAD dan SketchUp sebetulnya. Misal kayak Arc ya, coba kita buka Arc di sini ya. Oke, ini sudah kebuka ya Arc-nya ya. Di sini sudah tersedia nih. Kalau ingin membuat tembok, membuat kolom dan balok, membuat file, membuat denah. Ini dua tools ini denah ya. Membuat rumah langsung. Misal kita coba nih ya, yang buat rumah nih ya. Nih, di sini udah ada nih modelnya, tapi belum muncul di sini ya. Terus kita mau buat kayak kontur misalnya. Terus membuat jendela, atap dan sebagainya. Tangga juga ada tuh ya. Itu semua bisa kita buat langsung karena sudah tersedia dari FreeCAD-nya. Terus kayak kita ingin menggambar 2 dimensi aja nih. Nah, cukup ke Sketcher. Ada membuat titik, membuat garis, membuat bidang, membuat bentuk-bentuk lainnya, shape-shape lainnya ya. Nah, itu kurang lebih ya. Untuk selebihnya itu nggak ada yang beda jauh lah sama SketchUp ya. Cuma bedanya SketchUp memang lebih kompleks tools-toolsnya dan lebih mudah. Nah, untuk FreeCAD sendiri ya, di sini disarankan kalau dari saya sendiri harus mengingat semua dimensinya ya. Jadi misalnya di sini saya ingin membuat sebuah kubus lagi di atas di sini ya. Itu langkahnya sedikit berbeda ya. Misalnya coba kita masuk ke part design ya. Setelah itu kita create body ya, terus create sketch. Sebelum itu kita ini dulu,
Nah yang body 2 ini ya, kita ubah placementnya ya. Tadi kan kita udah memotong kubus ini jadi setengah, berarti kan tinggi dari kubus ini kurang lebih 25 mm dari dasarnya ya kan. Nah sekarang kita ingin membuat kubus di atas kubus balong ini ya, di kubus ini ya. Ya berarti kita harus ganti nih di sumbu translationnya, kita ganti jadi 25 ya. Karena apa? Karena kita ingin menggambar sketch tersebut di ketinggian 25 mm dari dasarnya itu ya. Nah lalu kita klik body, lalu create sketch kan. Jadi si baseline punya si baseline pun ada di atas di sini, jadi kita menggambar ada di atas di sini ya. Kalau kita create swipe plane, nah kita buat lagi misalnya ukuran 30x30 ya. Kalau klik OK lalu terus. Nah jadi si bidang 2 dimensi yang kita buat tadi itu ada di permukaan si kubus ini. Coba kita langsung print saja, tabelnya sampai tadi ya. Oke. Nah jadilah sebuah kubus seperti ini. Nah misal kita mau bikin bolong, misalnya bentuknya lingkaran ya, coba kita bikin langsung saja, create new cylinder ya. Nah di sini ada ini kan, cylindernya ada di bawah sini kan. Ini bisa kita, misal kita kan targetnya mau di atas ini kan, kita ubah placementnya. Nah di sini ada di property view, kita ganti. Tadi kan jetnya total tinggiannya ada di atas ini 10. Terus X-nya kita ganti, karena ini kan titik 0,0 ada di sini nih ya, di ujung sini, sedangkan kita mau ke tengah di sini ya. Ini berarti kan ada di tengah-tengah dari si kubus ini ya, itu tengah-tengahnya berarti ada di 25x25 ya. Sorry, berarti minus 25. Sini kan, nah, ini kan ketinggian nih, kita kan mau ngebolongin, berarti si silinder harus ada di bawah dong gitu ya. Sudah, kita ganti. Jadi misalnya kita kurangin jadi 40. Nah karena tinggi silindernya itu 10 mm ya. Nah untuk selanjutnya ya, kita pilih ini di sini di tools part di sini ada cut out for object ya. Nah di sini bisa kita coba ya. Yang pertama klik dulu ya di combo view di model body 2-nya, klik dulu yang mau dibolongin ya, lalu klik control, lalu klik silindernya. Jadi pertama itu klik dulu yang mau dibolongin, terus yang kedua yang kedua klik control, lalu klik lagi tahan kontrolnya, lalu klik benda yang sebagai pembolong ya. Setelah itu kita klik cut out for object. Sorry, hanya ada salah di sini. Ini karena permukaan ini pas di sini. Coba kita ganti silindernya, ketinggiannya itu jadi 35 deh. Sorry, 45 plus 25
samain ya kayak tadi 25 kayak ini ada setengah-setengah ya. Coba kita pakai cutout ya. Ini kelihatannya bolongnya. Tadi itu kelihatan karena nggak bolong itu karena posisi si lingkaran di sini pas ada di permukaan. Jadi ketika si tingginya ada di permukaan, makanya saran saya ketika ingin membolong atau membuat objek tersebut jadi bolong ya, tolong lebihin aja itu buat jaga-jaga gitu ya. Nanti kelihatannya bolongnya ya tengah gini. Nah itulah fungsinya cutout ya. Seperti kita konten tinggal ganti backgroundnya, misalnya mau sama deh, misalnya mau ada di ujung juga di tengah-tengah si bolong itu boleh, misalnya di sini ketinggiannya berarti kan atau sorry pada aksial sumber dan ini kan kelihatan ya. Itu kurang lebih tools yang sederhana kita buat ya. Tapi kalian jangan lupa juga penting buat memperhatikan overview dan property view ini ya. Kalau misalnya kalian udah memperhatikan ini, kalian pasti akan bingung gitu. Titik ikonnya 10 mm ya. Radius yang bawahnya itu 2 mm, radius keduanya 4 mm. Jadi kita itu mendesain di FreeCAD itu beda dengan SketchUp. Kalau di SketchUp itu kita fleksibel menggunakan mouse ini kita bisa atur misalnya kayak lingkaran ini ya, kita bisa stretch lebih luas lagi si luas lingkarannya atau apa dengan mouse saja sudah bisa. Tapi beda dengan FreeCAD. Kalau FreeCAD ini kita betul-betul mendesain dari ini propertinya langsung gitu, propertinya. Ini nggak semata-mata kita fleksibel membuat sebuah objek dengan mouse begitu saja gitu ya. Placementnya pun sama, kita harus mengingat semua koordinat, semua dimensi apa segala macam gitu ya. Inilah pentingnya kita belajar FreeCAD itu untuk mengingat juga gitu. Nah di sini ada property view-nya juga ya, lanjutan dari yang atas ini ya. Tuh angle-nya tuh 360. Coba misalnya kita ganti angle-nya. Ini sebetulnya kalau untuk cone kayaknya nggak kelihatan deh. Kita ganti 180. Oh enggak, beda. Oh, jadi cuma setengah cone aja karena kita kan ganti si angle-nya di 180 ya kan. Terus misal tingginya kita mau ganti 50. Tuh ya. Terus radius yang atas kita ganti dari 10. Tuh, kelihatan ya berubah-berubahnya. Jadi membuat benda sebuah objek FreeCAD itu bisa dibilang manual lah ibaratnya. Itu sih kurang lebih yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ingin mencoba tools-tools yang lainnya bisa dicoba, kurang lebih sama sih, gak ada yang jauh beda. Karena itu aja tools-toolsnya, cuma yang membedakan itu ketika kita membuat objek serumit apa sih objek itu ya, dan susah apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan itu kurang lebih yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.